kisaran jam 9 jam 10 itu kan kamu tahu ya nyamuknya nyamuk. Udah lanjut ya. Siapkan juga jangan lupa buku pelajarannya, buku rekamannya, buku tulisnya, alat tulisnya. Ada yang tidak membawa alat tulis? Bawa semua bu. Bawa ya. Udah ibu langsung kalian dulu aja ya. Ainus Sifa Adila. Hadir bu. Kemarin sakit ya? Iya bu. Sakit apa Neng? Pusing. Pusing. Mudah-mudahan hari ini udah siap belajar ya. Iya bu. Kalau pusing-pusing lagi kasih tahu ibu ya, biar nanti kamu dibawa ke Pak S ya. Sini ada yang PMR kan? Amanda Putri Alivia. Hadir bu. Amelia. Hadir bu. Anastasia. Aulia. Mana Aulia? Bahriatul. Hadir. Coba Neng duduknya jangan terlalu desak-desakan, coba agak geser dikit sih sama temennya gitu Neng ya, biar enak itu melihatnya. Barusan geser dikit coba. Lanjut Bahriatul deh ya. Dea. Hadir bu. Devin. Duriati. Ida. Irma. Ya. Julia. Semangat ya, Julia. Semangat bu. Melisa. Hadir bu. Mutia. Hadir. Neneng. Hadir bu. Ya. Kenapa Neneng lagi kurang sehat? Iya bu. Oh iya. Ya udah dipakai maskernya ya. Rosmawati. Hadir bu. Silsi. Hadir. Siti Romlan. Hadir. Sonia. Oke. Tia Natalia. Hadir bu. Alhamdulillah ya, ini kita hadir semua nih ya. Alhamdulillah. Dijaga kesehatannya nih, yang ada kurang sehat hari ini nih, agak kurang sehat, maskernya dipakai ya. Terus kalau yang kira-kiranya kamu mengikuti pelajaran ibu terus agak pusing, ya udah nanti dia kalian ini diantar UKS aja ya. Nggak usah dilanjutkan mengikuti ini maksudnya, mengikuti pembelajarannya. Nah, selanjutnya untuk menyemangati pembelajaran kita nih, ibu mau kamu ya dulu nih ya. Gimana? Semangat pagi. Kabar hari ini? Oke. Selanjutnya, motivasi hari ini ibu mau ngutip dari seorang ulama besar ya, ulama besar yakni Imam Syafi'i. Ada yang pernah dengar? Kan ada Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam apa lagi? Imam Hanafi. Siapa lagi? Banyak ya. Nah, ini ibu akan mengutip dari filosofinya beliau, yaitu barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ya, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Gimana? Kata-katanya enggak panjang tapi dalam nih. Jadi intinya itu beliau memberitahu kita bahwa belajar itu amatlah sangat penting. Bagaimana kita akan tahu kesulitan belajar kalau kita tidak pernah mencoba? Orang itu bisa kuat ya, bisa jadi orang hebat karena suatu proses.
motivasinya beliau Imam Syafi'i. Nah selanjutnya ya seperti biasa ya, masih ingat materi sebelumnya? Masih. Mengenai apa? Masih bab 4 mengenai ada 2 tuh kemarin, apa saja? Yang kedua pengembalian kalau bareng-bareng nih kayaknya ini ya, aku mau nih masih ingatkah kalian itu ya yang pertama itu kan kita kemarin belajar mengenai prosedur penerimaan pendapatan asli daerah. Masih ingat gak prosedurnya itu seperti apa? Ada berapa tahapan? Ada 5. Coba, ada yang tahu coba? Satu apa? Menyortir uang ke rekening kas umum daerah dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari bank yang bertindak sebagai rekening kas umum daerah. Iya, ya, yang pertama adalah prosedurnya penyetoran uang. Ya, penyetoran uangnya gimana? Ke rekening kas daerah dianggap sah katanya setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Nah, ini harus ini dulu ya. Gimana? Harus gimana tadi? Dianggap sah setelah kuasa BUD menerimanya. Jadi kuasa BUD itu harus menerima apa dulu, no? Nota kreditnya. Gitu. Sekarang kan ya masa kalau ada notanya tahu-tahu dianggapnya ini sudah menyetor, nggak mungkin itu kan. Karena keuangan itu memang harus ada bukti. Yang kedua adalah apa? Ya? Tidak diperbolehkan membuka rekening atas nama pribadi pada bank atau biro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD dan tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 hari kerja. Ya. Yang kedua adalah bendahara apa? Tidak boleh. Bendahara tidak boleh membuka rekening atas nama pribadi. Ya memang nggak boleh, itu kan memang kalau pribadi mah itu rekening pribadi namanya. Sedangkan ini kita belajar mengenai prosedur penerimaan pendapatan asli daerah. Berarti atas nama daerah. Berarti ya organisasi saya ya, organisasi pemerintahan gitu ya, seperti itu. Boleh kalau nanti atas nama pribadi bisa saja nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya apa? Penyeleweng. Itu ya, karena kan Indonesia memang syarat akan apa KKN, kolusi dan nepotisme. Ya itu harus, makanya prosedur ini benar-benar harus jelas gitu untuk istilahnya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut. Gitu ya Neng ya. Nah yang ketiga apa katanya? Harus jelas bahwa disetornya itu ke rekeningnya rekening khusus, yaitu rekening kas daerah, bukan rekening pribadi. Itu ya. Kalau rekeningnya rekening pribadi bendahara, waduh ya luar biasa karena nominalnya nggak sembarangan kalau daerah itu kan ya. Sudah inilah besar rekeningnya ya. Nah selanjutnya yang keempat apa? Dokumen yang digunakan dalam prosedur dan
apa sih sejenis apa sih alat bukti ya? Alat bukti transaksi ya. Ada kwitansi di sini katanya, ada apa lagi di sini? Karcis retribusi. Ya kan memang kalau untuk dalam pembukuannya juga memang harus ada buktinya gitu ya. Mana buktinya baru dimasukkan ke dalam pembukuan. Kayak gini aja, kalian misalnya di kelas membeli suatu barang gitu ya. Nah, selanjutnya kan nanti untuk bukti apa sih? Nah, untuk bukti, nah ini loh, ini saya beli, ada kwitansinya, udah dimasukin ke pembukuan. Semuanya juga ada tata caranya bagaimana dalam pembukuan itu. Jadi bukti-bukti tersebut tidak boleh dihilangkan yang gitu ya, seperti itu. Baik itu dokumen, kwitansi ya, jadi harus ada hitam di atas putih gitu ya. Tidak bisa namanya tadi beli barang segini, yang mana buktinya gitu ya, mana kwitansinya. Sama negara juga gitu. Apa yang dibeli, apa yang dicatat itu harus ada bukti. Baik itu dokumen maupun apa, baik itu yang maksudnya baik itu penerimaan maupun ini penggunaan ya, baik itu penggunaan, pengeluaran dan lain-lain itu harus ada bukti semua gitu ya. Begitu ya. Jadi ada 5 prosedur penerimaan pendapatan asli daerah. Sekarang kalian tahu sendiri ya, arti prosedur itu apa sih sebenarnya? Langkah-langkah, urutan, tata cara gitu ya. Nah selanjutnya yang keduanya apa kemarin? Mengenai penerimaan. kenapa? Kemarin saya bilang kenapa kok harus dikembalikan? Karena bukan milik pribadi. Ya, iya karena memang milik Daerah. pemerintah daerah. Nah yang di uangnya itu kalau ada sisa yang harus dibalikin, ya sama aja. Seperti misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu misalnya sebagai bendahara dikasih kewenangan untuk membeli sesuatu, misalnya 20.000, ternyata yang dibeli hanya 15.000, dikembalikan nggak? Dikembalikan. Ini loh, nih saya menerima uang 10.000 gitu ya, ini buktinya pembelian 15.000, berarti sisanya 5.000, ya dibalikin ke kas. Enggak, kalau kalian ke kas apa? Ke kas kelas ya, kas kelas. Sama juga dengan daerah ya. Nah, ibu mau nanya nih ya, untuk yang pengembalian atas kelebihan penerimaan yang kemarin itu, disitu kan ada pelaksanaan pengembalian kelebihan penerimaan pajak atau retribusi daerah. Bagaimana tata caranya? Ada berapa kemarin? Ada 3. Pertama apa saja? Pembalian atas kelebihan pendapatan maksudnya gimana? Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. harus ada bukti. Iya, tadi harus ada dokumen dan bukti transaksi. Ya, kita kan belajar keuangan ini memang harus seperti itu. Apa yang dikeluarkan, apa yang diterima, ada catatannya itu sebagai bukti. Lalu dicatat di dalam buku ya, seperti itu. Ada buku kas umum, buku kegiatan dan lain-lain. Jadi seperti itu intinya. Ya, uang sepeser juga harus terhitung gitu kan. Jangan sampai ada selisih ya. Nah, selanjutnya yang kedua, apa yang keduanya? Pengembalian pendapatan Atas pendapatan dilakukan dengan beban membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa nggak ngerti? Kemarin kenapa nggak nanya? Ya. Pengembalian atas pendapatan artinya dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan. Pengembalian atas pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk mengembalikan pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. Maksudnya gini Neng, misalnya kasnya itu ada 10.000 gitu ya. Nah, dipakai misalnya gimana? Dipakai misalnya 9.000, sisa 1.000. Nah, ini bagaimana caranya katanya biar pengembaliannya itu pendapatannya terjadi tahun yang sama, nantinya sama lagi gitu ya. Berarti nanti kan pasti dari pemerintah juga akan mendapatkan subsidi lagi sejumlah yang sama gitu loh. Saya gini, kalian misalnya gini, kalian punya kas di kelas 20.000,
ya dipakai misalnya 19.000 limited ya, berarti tinggal 1.000 ya enggak? Iya. Ya, otomatis bagaimana caranya biar kas itu ada lagi? Ya pastinya harus ada pemasukan, ya kan? Begitu juga pemerintah daerah, entah itu dari kucuran dana, kalau beda, kalau kalian pasti nanti kalian akan dipungut lagi, ya enggak? Iya. Dipungut lagi biar nanti kasnya itu stabil, sama pemerintah juga seperti itu, gitu loh, ya seperti itu. Jadi ya nanti kalau memang nggak ada kasnya, nanti untuk kegiatan-kegiatan bagaimana? Nggak akan berjalan dengan baik, gitu ya, seperti itu. Kalau pemerintah daerah kan tinggal minta seperti itu ya, tinggal mengajukan, maksudnya ya, mengajukan saja. Nah selanjutnya pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi, tadi gimana? Yang ketiganya coba. Pengembalian pendapatan yang terjadi pada sebelumnya dengan belanja tidak terduga. Nah, kalau tidak terduga itu maksudnya gimana? Maksudnya? Pengembalian kelebihan pendapatan. Nah, misalnya ada kelebihan ya, terus terjadi di tahun-tahun sebelumnya nih, ya, itu dibebankan pada belanja tidak terduga. Arti belanja tidak terduga apa sih? Nah, belanjanya tidak terencana nih, gitu ya. Belanja tidak terduga kan bisa terjadi misalnya adanya bencana alam. Nanti akan kita bahas juga nih, ya. Terjadinya bencana alam, apa karena longsor dan lain-lainnya juga tidak terduga, gitu ya. Hal-hal yang tidak, maksudnya tidak terpikirkan, gitu loh. Nah, itu kan bisa saja menguras apa? Menguras kas, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini katanya pengembalian kerugian pendapatan terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Nah, jadi nanti dimasukkannya itu ke dalam beban tidak terduga, gitu loh. Seperti itu, ya, di dalam kegiatannya. Oke, ini apa namanya? Sudah ya, berarti kita masuk ke materi sekarang ya. Iya, Bu. Nanti Ibu juga ini harus memberitahu juga kompetensi kita pada hari ini ya. Nah, kita nih sudah berubah ya. Kemarin kita kan masih apa? KD-nya masih menerapkan penerimaan, menerapkan penerimaan. Sekarang ini kita udah masuk, kalau di buku OTKP kamu itu bab 5 masuknya ya. Masuknya itu adalah apa? Pengertian anggaran. Menerapkan penggunaan anggaran adanya. Nanti akan di detailnya itu ada di nanti ya di PowerPoint Ibu ya. Nah, adapun ya apa namanya? Adapun materinya itu ya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian penggunaan anggaran, maksud dan tujuan penggunaan anggaran, dan macam-macam penggunaan anggaran. Untuk pertemuan selanjutnya nih di hari Senin baru nanti lanjutannya yaitu prosedur penggunaan anggaran. Ya itu. Jadi materi kita pada hari ini. Nah, nanti manfaatnya akan dijelaskan juga nanti di PowerPoint ya. Nah selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita nih pada hari ini, kebetulan hari ini ya masih sama modelnya seperti kemarin adalah discovery learning. Nah, tapi di sini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan media PowerPoint ya, berbantuan media audiovisual. Ini peserta didik nih, kalian maksudnya ya diharapkan ya dapat menjelaskan pengertian penggunaan anggaran dengan benar, menguraikan maksud dan tujuan penggunaan anggaran dengan santun, ya, menganalisis belanja pemerintah pusat dengan baik, menganalisis belanja pemerintah daerah dengan baik, dan yang kelima adalah menganalisis pengeluaran pembiayaan dengan baik. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, secara garis besar materi kita yang barusan Ibu sebutkan itu ya, materinya adalah mengenai pengertian, maksud dan tujuan, dan macam-macam
selanjutnya teknik penilaian seperti biasa ya. Ibu nanti akan memberikan LKPD kepada kalian. Kalian nanti masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan LKPD ya. Setelah ibu nanti menayangkan video dan PowerPoint ya. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian gitu ya. Silahkan kalian menggali sebanyak-banyaknya pertanyaan gitu ya kalau ada yang belum mengerti. Dan silahkan juga kalian menggali dari buku paket serta browsing internet agar nanti hasilnya maksimal ya dalam presentasi nanti maju di depan ya. Ibu mau kalian benar-benar gali ini ya, seluas-luasnya biar Pak, kalau LKPD itu jawabannya ya benar ya, cuma kan maksudnya ibu mau gitu kalian jawabannya jangan monoton itu aja, jadi harus digali biar beda-beda itu jawaban antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu. Biar nanti juga ibu mau kelompok yang lain juga boleh menambahkan ya atau menanggapi ya, boleh juga menyanggah juga boleh ya, silakan. Ibu mengharapkan keaktifan kalian nih ya dalam belajar biar kalian termotivasi ya, biar kalian juga nanti termotivasi untuk baca, belajar, dan insya Allah juga hasilnya juga akan memuaskan ya dalam hal nilai gitu. Nah, teknik penilaiannya seperti biasa, nanti pada kalian mengerjakan LKPD ya, pada kalian berdiskusi, kalian ibu berikan nilai apa sih? Setelah itu kalian nanti akan maju presentasi ya, boleh perwakilan ataupun kelompok ya. Ibu akan berikan nilai keterampilan. Selanjutnya nanti juga ibu akan berikan penilaian pengetahuan ya. Ibu mau mengukur sejauh mana ya pemahaman kalian terhadap materi yang nanti akan ditanyakan, yang akan ibu jelaskan lah kurang lebihnya gitu ya. Dan kalian juga ibu mau kalau memang belum mengerti banyak pertanyaan ya. Nah, selanjutnya ibu akan menayangkan ini ya, menayangkan PPT dan video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Hai, ini Sisil. Ia baru saja mendapatkan gaji dari hasil bekerja bulan ini. Dari gaji tersebut, Sisil mencatat apa saja yang harus ia belanjakan dari pendapatannya. Sama halnya dengan pemerintah yang juga mempunyai catatan belanja negara. Belanja negara ini termasuk dari postur APBN. Kamu tahu tidak apa saja sih yang termasuk belanja negara itu? Belanja negara sendiri dibagi menjadi dua. Ada belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa. Yuk kita lihat apa saja sih yang termasuk dalam belanja negara. Dimulai dari belanja pemerintah pusat ya. Belanja pemerintah pusat itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanjanya. Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi kementerian negara atau lembaga pemerintah pusat. Selain itu, belanja negara ini juga dialokasikan melalui organisasi bendahara umum negara atau BUM yang mencakup pengalokasian pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja lain-lain. Rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri atas pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Jika diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja, maka belanja pemerintah pusat terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja lain-lain. Selain belanja pemerintah pusat, ada juga transfer ke daerah dan dana desa atau disingkat TKD.
lagi postur APBN yang perlu kamu ketahui, yaitu pembiayaan dan defisit anggaran. Pada prinsipnya, pembiayaan anggaran itu merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali. Penerimaan atas pengeluaran tahun-tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Perlu kamu ketahui, sumber pembiayaan anggaran itu dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri bersumber dari perbankan dalam negeri dan non-perbankan dalam negeri. Pembiayaan luar negeri itu bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Selesai juga pembahasan kita terkait postur APBN. Dipahami baik-baik ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang tertuang di dalam video tersebut yang setelah kalian simak? Postur APBN. Apa itu postur APBN? Kalau manusia ada posturnya enggak? Ada. Postur manusia misalnya ada yang langsing, ada yang gemuk, ya enggak? Iya. Nah, sekilas yang barusan kalian lihat mengenai apa sih? Yang paling kalian ingat mengenai apa? Jadi belanja biasanya Nah, di situ ada belanja pemerintah ya. Terus apa lagi? Ya, nanti akan kita bahas di PPT nih sebenarnya ya. jenis belanja. Jenis-jenis belanja. Belanja ini maksudnya di sini jenis pengeluaran ya. Gitu. Pengeluaran pemerintah tadi dibahas ya, pengeluaran pemerintah maupun daerah. Oke ya. Nah, selanjutnya silakan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu jelaskan PPT-nya dulu aja ya. Tadi udah disinggung ya di awal bahwa materi kita ini bukan seperti kemarin yang kita masuk ke dalam KD 3.5 itu mengenai menerapkan dari sini biar kalian bisa jelas. Nah, selanjutnya di sini materi kita tadi ya udah disebutkan juga yang materinya itu hari ini kita belajar juga yaitu pengertian penggunaan anggaran, maksud dan tujuan penggunaan anggaran dan macam-macam penggunaan anggaran. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita ya. Di sini coba dibaca, Ibu mau kalian baca. Ayunus mana? Silakan. Kelihatan ini ya? Di belakang kelihatan nggak? Silakan. Dengan pembelajaran menggunakan media PowerPoint dan browsing video dan menggunakan pembelajaran model Discovery learning. peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian penggunaan anggaran dengan benar. 2. Menguraikan maksud dan tujuan penggunaan anggaran dengan santun. 3. Menganalisis belanja pemerintah pusat dengan tepat. 4. Menganalisis belanja pemerintah daerah dengan tepat. 5. Menganalisis pengeluaran pembiayaan dengan tepat. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi dari sebenarnya 3 ini ya tadi sebenarnya masuk ke dalam satu itu tadi macam-macam apa? Macam-macam pengeluaran anggaran. Nanti ada lagi biar dijelasin dulu ya sebenarnya. Selanjutnya manfaat nih ya, manfaat
menerapkan penerimaan anggaran. Coba Devi, Nana, mau ya, silakan. Manfaat mempelajari menerapkan penggunaan anggaran. Ya. Siswa jadi tahu sebagian besar anggaran belanja negara untuk pemerintah pusat dialokasikan untuk menjalankan banyak program dan fungsi-fungsi pelayanan umum, ekonomi, pendidikan, pertahanan, ketertiban, dan kematian. Jelas nih, saya mau nanya di belakang jelas nggak? Jelas ya? Masalah sedikit mah ya. Tapi pakar itu ya, kelihatannya. Keamanan ya. Sudah sarapan kan? Sudah. Ya, jadi itu ya selanjutnya. Ini adalah pengertian dari penggunaan anggaran. Ya. Nah, tadi kan kalian diharapkan dapat mengerti ya, gitu ya, mengenai pengertian anggaran itu. Ya. Pengertian anggaran itu sendiri sebenarnya simple ya. Penggunaan anggaran, pengertian penggunaan anggaran itu ya adalah proses menggunakan anggaran yang telah ditetapkan. Ya, anggaran itu harus ditetapkan dulu nih ya. Nah, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itu. Jadi penggunaan anggaran itu adalah suatu proses menggunakan anggaran yang apa? Yang telah ditetapkan. Siapa? Ada pihak-pihak tertentu yang memang ditunjuk, ya, entah itu perorangan maupun organisasi, ya. Jadi orang itu dikasih kewenangan untuk menggunakan anggaran. Tidak sembarangan. Jadi ada orang-orang yang memang apa sih namanya, sudah ditunjuk gitu ya. Kalau kita belajar pemerintahan ya berarti orang-orang pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pertama tadi apa? Belajar pemerintah pusat berdasarkan otomatis ini berarti belanjanya itu dilihat dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, maksudnya apa ini? Ada yang mengerti nggak? Klasifikasi ekonomi. Coba bisa kalian sambil buka buku paketnya. Kalian buka di bab ke apa namanya, di bab 5 ya, Neng ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Nah, di sini katanya belajar pemerintah pusat merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan, itu pasti ya. Nah, di sini katanya berdasarkan klasifikasi ekonomi. Nah, berarti otomatis di sini katanya apa? Berdasarkan format anggaran yang baru, anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi adalah sebagai berikut. Nah, ini nggak dijelaskan sih maksudnya pengertian ekonomi, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan klasifikasi ekonomi nanti akan dibagi-bagi lagi nih, gitu ya. Nah, ekonomi berarti tergantung klasifikasi ekonomi itu apa sih? Coba, masih ingat nggak pengertian ekonomi? Apa pengertian ekonomi? Gak ada yang tahu pengertian ekonomi? Nah, di sini dijelaskannya gini ya. Belanja pemerintah pusat merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan dan untuk memenuhi kewajiban pemerintah baik kewajiban dalam negeri maupun kewajiban luar negeri sehingga terjaga kredibilitas dan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Oh, jadi ini yang ditekankan adalah dari segi kredibilitas ya, dari apa namanya, karena kan ekonomi Indonesia ini termasuknya apa? Keuangan di Indonesia. Ini dari segi keuangan maksudnya ya. Keuangannya gimana? Sedangkah? Sedang ya Indonesia ya? Iya. Karena Indonesia ini masih disebutnya negara berkembang nih, bukan negara maju ya. Tapi alhamdulillah kita sudah banyak nih perkembangannya ya, gitu. Dari segi apa nih yang paling banyak menurut kalian sekarang? Dari segi ini bukan, maksudnya perhubungannya ya, Indonesia
jalan sekarang kan di mana-mana dibangun jalan tol dan lain-lain karena memang sektor yang paling penting itu transportasi dulu Neng ya. Bayangkan kalau misalnya suatu daerah maju, sebenarnya daerahnya banyak yang bisa dieksplor, yang bisa digali, tapi jalanannya masuknya susah. Gimana? Nggak akan bisa ada pembangunan kan? Bagaimana mau ngangkut pasir? Bagaimana mau ngangkut batu? Bagaimana mau ngangkut semen? Gitu ya. Nah, ini dari segi klasifikasi ekonomi. Nah, nanti kita bagi-bagi lagi nih, poin-poinnya dulu. Yang ketiga adalah belanja. Dikeluarkan dari kas umum, dari kata operasional maksudnya ya. Kas umum negara dalam rangka apa? Penyelenggaraan kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari. Ya pasti. Jangankan pemerintah tiap hari rumah tangga juga ada biaya operasionalnya Neng. Budget operasional itu pasti harus disiapkan. Nah lanjutnya belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya. Ada lagi ya di halaman 102. Katanya apa tuh? Berdasarkan undang-undang 17. Berdasarkan fungsi ini mengacu pada undang-undang nomor 17. Bisa kalian baca, kalian browsing ya apa sih sebenarnya isinya karena di buku paket kalian kan di sini hanya tertera nomor 17 saja ya, tapi isinya tidak tertera. Ya, hanya di sini dijelaskan katanya ada fungsi-fungsi di sini ya, banyak fungsi perlindungan hidup, perumahan dan lain-lain. Sudah kita langsung fokus ke sini dulu aja. Yang kelima adalah pembiayaan defisit anggaran. Otomatis nih. Ini penggunaan anggaran. Kemarin kita belajar penerimaan. Masalah penggunaan, tapi di sini ada pembiayaan. Berarti gimana? Berarti kita menggunakan uang hasil iya ya. Hutang yang kita punya itu ya, kita kan menerima hutang nih. Kita dapat pemasukan tapi hutang. Nah, hutang itu untuk membiayai, untuk membayar, maksudnya untuk membayar defisit anggaran. Defisit artinya apa? Pengeluaran daripada pemasukan atau penerimaan. Ya, itu. Jadi itu intinya. Ya, defisit itu adalah besarnya pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Iya, defisit kan defisit itu kita kan kekurangan. Pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluaran. Bisa dibilang apa? Oh ya, intinya besar pasang daripada tiang lah kalau bahasa ya. Pengeluarannya 10.000, pemasukannya 5.000. biasanya seperti itu. Jadi itu nggak boleh. Ya, makanya pemerintah itu ya, membiayai udah kekurangan dibiayai, pembiayaannya hasil utang. Menurut kalian? Double nggak utangnya? Iya. Misalnya kamu punya utang nih, kamu punya utang 10.000, gitu ya. Utangnya di warung sini. Minjem lagi utangan dari sebelah untuk bayar warung sini. Ya itu langsung ini seperti itu ya. Gak ada lubang tutup lubang. Ya maksudnya itu ibu memberi analogi biar kalian mengerti gitu ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing main, jadi kita kaitkan aja sama kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya karena memang cakupannya daerah Banggar itu memang luas ya. Nah lanjut ya, ibu sudah
sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Ya, jadi kan kalau pemerintah baik itu daerah maupun pusat kan dia ada program-program, misalnya oh ini segini nih budgetnya. Nah, itu udah diprogram kan. Nah, itu belanja langsung. Yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang program itu, oh berarti namanya belanja langsung. Kalau belanja tidak langsung berarti yang tidak ada di program itu gitu ya. Nah, pengeluarannya juga bisa sebulan sekali gitu ya. Bisa 15 hari sekali seperti itu. Nah, kalau belanja tidak terduga, itu berarti udah jelas dari kata-katanya saja, berarti belanja yang tidak diprediksi, tidak sesuai dengan estimasi. Ya, estimasi tahu kan? Perencanaan maksudnya ya. Ya perencanaan lah istilahnya. Jadi gini, misalnya contohnya ada bencana ya, misalnya bencana kebanjiran atau tanah longsor, tsunami dan lain-lain, itu kan otomatis pemerintah itu kan harus mengeluarkan dana atau mengeluarkan belanja, ya kan? Belanja. Nah, belanja itu masuknya ke dalam belanja tidak terduga. Nah, selanjutnya sini belanja barang dan jasa nih, ada lagi nih, dibagi lagi. Ya, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinas berarti masuknya kalau untuk klasifikasi operasi ini dia masuknya ke dalam belanja barang dan jasa. Maksudnya belanja perjalanan dinas kan namanya kegiatan itu di pemerintahan pasti ada perjalanan dinas, nah yang gitu ya seperti itu. Entah itu misalnya dalam hal tak dibanding atau apa gitu, itu kan pasti ada perjalanan dana. Itu yang menanggung adalah pemerintah. Gitu. Nah, selanjutnya belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya. Ini ada banyak. Ini masukin ke sini karena ini nggak muat nih. Jadi ada satu. Yang pertama adalah fungsi keamanan, fungsi ketertiban keamanan, atau sini aja ya, fungsi pelayanan umum. Nah, berarti kalau fungsi pelayanan umum berarti fungsinya itu pasti untuk melayani kegiatan yang bersifat umum. Ya, dari kata-katanya juga bisa diambil ya. Nah, selanjutnya fungsi pertahanan. Nah, maksudnya apa? Perlu nggak pertahanan di negara kita ini? Perlu. Bisa kalian lihat coba ya. Sini. Jadi ini berdasarkan apa nih? Berdasarkan fungsinya ya. Di sini tidak dijelaskan sih secara detail ya. Intinya sih seperti itu. Ya, fungsi pertahanan. Nah, selanjutnya mana lagi? Fungsi ketertiban dan keamanan. Ini hampir sama lah antara fungsi pertahanan dengan ketertiban dan keamanan ya. Fungsi ekonomi tadi udah dibahas sebenarnya gitu. Ini lebih detail sekali ya. Fungsi perlindungan lingkungan hidup berarti yang hubungannya dengan lingkungan hidup. Fungsi perumahan dan fasilitas umum berarti hubungannya dengan sosial. Nah, perumahan dan fasilitas umum nih, misalnya kalau di Indonesia ada KPR ya, KPR, BTN dan lain-lain, itu kan ada subsidi nggak dari pemerintah? Ada. Makanya belinya rumah KPR aja lumayan, misalnya harganya agak miring atau gimana, tapi dengan syarat misalnya UMR-nya harus minimal seberapa gitu ya, yang gajinya misalnya di atas seberapa tuh nggak bisa, nah gitu. Jadi ada syarat-syaratnya juga. Fungsi kesehatan. Jadi pemerintah juga ada belanja di dalam fungsi kesehatan. Nah kan namanya manusia itu nggak selalu sehat, ya nggak? Ada kalanya sakit. Nah dinas-dinas kesehatan juga banyak bantuan-bantuan dari pemerintah nih, misalnya bantuan peralatan dan lain-lain gitu ya. Seperti sekolah kita lah ini ya. Sekolah kita kan ini hubungannya dengan pendidikan ya. Banyak bantuan-bantuan. Nah, selanjutnya fungsi pariwisata, berarti yang hubungannya dengan kegiatan kepariwisataan. Itu pasti juga dapat bantuan juga dari pemerintah ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Fungsi agama. Ya. Fungsi agama ya. Karena kan kalian ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara yang apa? Yang memiliki banyak agama. Dan kepercayaan plus kepercayaan apa saja? Yang pertama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu agama, kebudayaan. Agama juga ya maksudnya. Kalau dulu sih maksudnya itu kepercayaan, sekarang agama
kita lihat salah satunya contohnya apa? Ya, misalnya ada kalau punya pemerintahan ya, misalnya nih di KP 3B, kamu lihat nggak bagus nggak? Bagus. Pemerintah yang punya itu, bagaimana caranya biar bukan hanya pegawai KP 3B aja gitu ya, orang dinas aja yang bisa memakai, tapi orang luar juga bisa. Makanya dibangun sedemikian rupa luas, bagus, rapi, bikin nyaman gitu ya, banyak sirkulasi udara, pokoknya bagus gitu lah. Gede, katanya besar. Nah, selanjutnya adalah fungsi perlindungan sosial. Pokoknya lengkap nih yang ada di berdasarkan fungsinya. Karena pemerintah itu juga bertanggung jawab nih, ya, bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kemasyarakatan, gitu ya, seperti itu. Ya, harus punya ini gimana ya? Kalau ibarat orang mah ya harus memiliki rasa empati kalau manusia ya. Tapi kalau negara bukan empati lagi, tapi gitu ya namanya. Kalau empati gimana sih rasa apa sih? Peduli. Nah, peduli. Ada temannya yang sakit, ya misalnya temannya sakit di kelas, misalnya udah gak bisa ikutin pelajaran ya. Temannya jatuh jangan diketawain. Ini jatuh, itu nggak suka loh kadang ada orang yang jatuh, diketawain. Takutnya nanti itu pas jatuh diketawain orang, mantul hati ya. Kesel ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, lanjutnya ini tadi kan udah pemerintahan tuh ya. Sekarang kita bahas belanja pemerintah pemerintah daerah. Simple ini aja ya, belanja modal pemerintah dan belanja lain-lain yang tidak terduga. Kalau modal ini apa sih? Ini berhubungan dengan apa modal? Kalau tadi di pemerintahan berhubungan dengan investasi kan? Coba kalian lihat. Kalau untuk daerah apa? Ya? Nah, di sini katanya belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lain yang memberi manfaat lebih dari satu periode akumulasi. Ya berarti yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau laba ya istilahnya seperti itu. Ya. Belanja lain-lain yang tidak terduga di sini katanya apa? Di sini ada berdasarkan PSKP nomor 2 paragraf 38 belanja lain-lain atau tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa. Nah, tadi juga sebenarnya ada ya untuk pemerintahan ya. Kalau pemerintahan tadi kan biaya yang tidak terduga itu yang tidak di luar rencana, ya enggak di luar rencana kegiatan yang tidak ada estimasinya. Ya, sisanya tahu-tahu ada gitu. Berarti kan otomatis harus dikeluarkan. Aja tidak terduga. Kalau untuk pemerintahan hampir sama sih kata-katanya di sini. Yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Siapa juga yang mau bicara ya enggak? Iya. Kalau bisa sudah cukup sekali kita ya seperti itu. Karena kasihan kalau banyak bencana ya. Berarti banyak juga yang korban, yang jadi korban. Ada yang kehilangan orang tua, ya enggak? Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan saudara, kehilangan lah istilahnya itu ya seperti itu. Ya, seperti kita pernah ya dulu yang paling besar adalah bencana tsunami ya. Mudah-mudahan kita ini ya maksud terlindung dari hal-hal seperti itu. Nah selanjutnya di sini juga sama contohnya bencana alam dan bencana sosial. Lanjut juga ya pengeluaran pembiayaan. Kalau namanya pembiayaan ini pastinya hutang. Kita mengeluarkan uang membiayai dengan hasil hutang. Di sini ada penyertaan modal pemerintah dan pembentukan dana cadangan. Coba kita lihat ya. Di sini penyertaan modal pemerintah ini merujuk ke Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Katanya di sini penyertaan modal negara adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan utang atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal negara. Artinya ada yang investasi jangka pendek. Kalau jangka pendek apa? Misalnya investasi jangka pendek
saja jangka pendek dan jangka panjang ada. Nah, selanjutnya di sini pembentukan dana cadangan maksudnya gimana? Dibentuk guna membiayai kebutuhan dan Pembentukan dana cadangan di sini kan tadi gimana? Dia namanya juga dana cadangan. Cadangan itu kalau prepare istilahnya ya. Nah, sewaktu-waktu mau digunakan nih udah ada loh dananya. Itu namanya dana cadangan. Coba kita lihat di halaman 110 katanya dana cadangan adalah dana yang dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat digunakan dalam satu anggaran. Penggunaan dana cadangan harus sesuai dengan peraturan daerah ya. Ya, jadi intinya mah kalau namanya dana cadangan itu dana di luar yang sudah diprogramkan lah gunanya untuk prepare, untuk jaga-jaga misalnya gitu ya. Contohnya misalnya orang tua kalian tiap bulan misalnya pengeluarannya 1 juta, pastinya kalau seorang ibu tuh pasti dia apa berpikir jaga-jaga takut ada biaya-biaya yang lain ya, menyiapkan uang cadangan nih, takutnya anak sakit ya, siapa yang sakit siapa yang mau, nggak ada kan. Jadi gitu, walaupun ada BPJS setidaknya ada simpanan cadangan yang memang cadangan benar-benar yang bukan yang untuk ditabung loh, itu maksudnya ya, untuk jaga-jaga. Sama juga dengan ini ya, dengan yang pengeluaran pembiayaan. Dari sini silakan kalian bertanya ya. Sudah membagi kelompok kan? Sekarang kalian sudah membagi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sambil ibu bagikan LKPD, silahkan kalian bertanya ya. Ya, Nek. Pas sudah ya. Udah ya, LKPD-nya nggak ada lagi ya? Kaget ibu ya, kirain ketinggalan di kantor ya. Makanya kok. Ya. Coba dilihat dulu LKPD-nya. Ibu juga mau kalian bertanya ya? Iya, Silakan tanyakan mana yang barusan. Ya. Salah satu dulu ya. Kelompok mana nih? Tiga dulu. Yaudah boleh nanti yang satu ini, yang satu menanggapi lah. Mana dulu nih? Ya. Silakan berdiri Neng. Silakan berdiri. Semangat ya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti kelompok sebelum ibu menjawab, kalau ada yang mau menanggapi silakan ya. Ibu butuh keaktifan kalian. Ya Bu. Ya. Silakan. Kenapa belanja perjalanan dinas termasuk belanja tidak langsung pemerintah pusat? Kenapa belanja pemerintah Dinas tidak termasuk pemerintah dinas? Kenapa belanja? perjalanan dinas Kenapa belanja perjalanan dinas tidak termasuk ke dalam? Coba agak keras Neng, itu masuknya dibuka dulu deh biar yang lain dengar ya. Kenapa belanja perjalanan dinas termasuk belanja tidak langsung pemerintah pusat? Ya, silakan ada yang menanggapi ya. Silakan jawabnya berdiri Neng. Bajunya Neng, belum Neng, bajunya dibuka dulu ya. Ya, silakan coba kamu sambil narik ke teman kamu. Ya. Menurut kamu apa? Izin menjawab, Ya. karena belanja perjalanan dinas tidak dipengaruhi secara langsung terhadap adanya program ataupun kegiatan. Tuh ya. Ya, ada yang mau menambahkan? Ya, terus dulu dong buat temennya ya. Ada yang mau menambahkan? Ada? Karena apa? Belanja perjalanan dinas itu apa tadi bukan termasuk ke dalam program yang sudah direncanakan gitu ya. Jadi masuknya dia masuk ke dalam
belanja tidak langsung. Bukan belanja langsung. Ya, silakan ada mau bertanya lagi? Ya, mana dulu nih? Ya, silakan. Ya, sendiri Neng. Ya, coba di maskernya dibuka dulu Neng. Kita keluarkan yel dulu deh. Semangat pagi. Alhamdulillah, ya, suaranya masih keras ya. Apa perlu pemerintah melakukan belanja subsidi, sedangkan kita tahu Bank Indonesia saja sangat besar. Jangan terlalu cepet Neng. Coba dibuka maskernya. Kecepatan nggak bacanya? Ya. Gimana coba ibu bisa menangkap? Apa benar? Apa perlu Pemerintah melakukan belanja subsidi, Iya. sedangkan kita tahu Bank Indonesia Nah, saja betul sangat ya. besar. Nah, bagus nih ya pertanyaan kritis nih. Ayo kita terus dulu nih. Apa benar kata teman kalian? Apa benar ya? Apa perlu kita melakukan belanja subsidi? Sedangkan negara kita itu Memiliki utang. banyak hutangnya intinya ya. Coba silakan. Ada yang mau menanggapi? Bisa pengen Ya, silakan Neng. Yuk. Izin menjawab, hutang Indonesia memang besar. Cuma kalau subsidi benar-benar dihilangkan juga amat sangat berpengaruh terhadap perekonomian rakyat. Sehingga pemerintah masih berupaya mengurangi subsidi minyak tapi tidak sekaligus. Wah, ya. Terima kasih ya. Jadi memang gitu ya, memang pemerintah kita banyak utang. Iya. Ya, memang subsidi juga sekarang sudah mulai apa sih? Subsidi sudah mulai dikurangi. Terasa nggak saat beli bensin? Yang tadinya berapa rupiah jadi berapa rupiah. Iya, Bu. Tapi memang subsidi belum dicabut Neng. Jadi pemerintah pelan-pelan gitu ya. Karena apa? Karena kalau subsidinya langsung dihilangkan, bagaimana menurut kalian rakyat nanti? Ya, kan? Terlalu susah gitu ya, terlalu gimana ya? Ekonominya kurang. Terlalu kaget lah istilahnya ya, dari berapa jadi berapa. Maksudnya perekonomian takutnya mempengaruhi perekonomian kelas menengah ke bawah gitu ya. Otomatis kalau harga solar, bensin dan lain-lain itu naik, transportasi naik nggak? Biaya akan naik nggak? Yang akan merasakan dampak yang paling awal siapa? Masyarakat. Gitu. Jadi pemerintah juga punya strategi gitu ya, seperti itu. Ada yang mau menambahkan jawaban ibu? Tadi temannya sudah ibu tambahkan. Ada yang mau menambahkan lagi? Bagus ya, ibu suka nih pertanyaan yang kritis. Ada lagi? Satu lagi? Silakan. Oke, berdiri Neng. Ya, silakan. Saya masih belum mengerti pembiayaan. Dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Prof dari kelompok 4 di Ya, silakan. Saya masih belum mengerti mengenai. Coba yang lain coba tolong menyimak ya. Saya masih belum mengerti pembiayaan privatisasi BUMN. Ya memang tadi ada kata-kata privatisasi ya. Ya. Privatisasi itu dari kata apa? Dari kata privat atau privacy. Privacy itu artinya apa? Pribadi. Sebelum ibu menjawab, adakah yang mau menanggapi? Silakan. Silakan. Ayo Neng. Ya. Silakan. Ya. Kalau ibu mau gantian, jangan itu aja yang menanggapi. Ya. Ya. Silakan. Ayo Neng. Ya. Saya izin menjawab. Pembiayaan privasi. Coba agak buka dulu maskernya dan suaranya yang lantang ya, biar yang lain mendengar. Ya. Pembiayaan privasi
aktivasi BUMN, yaitu pembiayaan dan hasil penjualan atau pelepasan sebagian saham BUMN yang dimiliki pemerintah kepada pihak swasta dalam atau luar negeri. BUMN yang memenuhi kriteria sebagai berikut. BUMN tersebut tidak bersifat strategis, mempunyai daya saing yang kuat di pasar regional, memiliki nilai yang menarik bagi investor, terutama investor dalam negeri, dalam kondisi sehat dan menguntungkan. Gimana? Ada yang menambahkan? Jadi itu ya jawabannya. Ya. Sekarang ibu mau kalian setelah kalian tadi bertanya, banyak bertanya ya, terus ibu mau kalian membaca LKPD kalian ya. Apa namanya? Dan buku paketnya sudah ada di meja belum? Sudah. Nah, kalian baca petunjuk belajarnya, Neng. Ya. Sudah? Kan kalian sudah nanya nih ya. Nah, terus selanjutnya silakan kalian kerjakan LKPD. Nah, kalian silakan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, nah, ini dikerjakannya kelompok. Jadi ibu mengharapkan keaktifan kalian dalam bekerja sama. Jangan ada yang mengandalkan sengaja ibu membuat kelompok ini heterogen, biar semuanya aktif ya. Dan ibu mau nanti yang menjawab, yang presentasi ke depan juga gantian, jangan itu aja ya. Itu gantian dari 5 orang ini, maksudnya yang satu kelompoknya neneng, jangan neneng, terus yang lain gitu. Ya, silakan kalian mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Ada yang ditanyakan? Ada yang tidak paham mengenai LKPD, yang ada di LKPD? Neng? Paham ya? Oke. Silakan. Jangan lupa nama kelompoknya di itu. Ya. Ada? Nah, di LKPD kalian juga di situ ada link yang tadi, kalau mau kalian lihat lagi boleh, tapi oh ya, waktunya ya jangan lupa gitu ya, takutnya nanti kita melebihi batas ya. Sekarang jam berapa nih? 10:29. Ibu kasih waktu kalian mengerjakannya 4 jam ya, cukup ya, karena nanti kan belum presentasi. 10 berapa nih? 30 lah hitungnya Anda. 10:30. 1 menit lagi. Sekarang berapa? 10 berapa? 9.
Bisa ada? Oke. Yang mana? Ya, naik. Ayo, oke. Ya. Browsingnya bisa dicari. Oke. Jadi ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Selanjutnya kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, misalnya kalian sudah paham, kan tadi sudah ini mengisi juga ya. Selanjutnya kita presentasi ya. Ya silakan kelompok yang mau presentasi dulu, boleh ya? Ya silakan. Presentasinya langsung di mejanya aja yang berdiri ya, karena kita ruangannya agak sempit ya. Ya silakan. Ya, silakan. Sudah. Ya, silakan. Oke, nggak apa-apa. Yang lain sambil menanggapi ya. Ya, perkenalkan dari kelompok mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. 1. Apa saja yang termasuk ke dalam belanja langsung, belanja tidak langsung, dan belanja tidak terduga? Ya. Coba yang lain sambil 1. ya. Belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Ya. Selanjutnya Selanjutnya, belanja tidak langsung, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja saat terjadi bencana, belanja bencana sosial. ya. Lanjut. 2. B. Apa saja yang termasuk ke dalam belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja modal, dan belanja lainnya? Belanja pegawai, belanja uang,
Ya. Pertanyaannya, apa saja yang termasuk ke dalam belanja langsung? Ya. Jawabannya, belanja langsung adalah belanja pegawai ataupun personalia, barang ataupun jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas. Dan apa saja yang termasuk ke dalam belanja tidak langsung? Belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Oke. Dan apa saja yang termasuk ke dalam belanja tidak terduga? Belanja tidak terduga adalah penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Yang B, apa saja yang termasuk ke dalam belanja pegawai? Belanja pegawai, gaji dan tunjangan, belanja uang makan, belanja uang lembur. Dan apa saja yang termasuk ke dalam belanja pemeliharaan? Belanja pemeliharaan adalah belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan biro. Dan apa saja yang termasuk ke dalam belanja modal dan belanja lain-lain? Belanja modal dan lain-lain adalah belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Plus Assalamualaikum. ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal pengetahuan ya. Silakan kalian kerjakan. LKPD-nya silakan kalian kumpulkan saja di meja itu. Kumpulkan LKPD-nya ya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Udah semua? Belum ya? LKPD-nya ditaruh di meja Ibu ya. Jadi Ibu sekalian bagikan ini ya, lembarnya. Tapi nanti setelah penyimpulan materi pembelajaran pada hari ini nanti diisi. Sudah semua LKPD-nya? LKPD sudah ya, Neng ya? Ya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi.
rasa sudah cukup ya. Kumpulkan saja ya. Nggak apa-apa. Silakan kumpulkan. Ya. Kita kumpulkan aja nih. Kumpulkan aja nggak apa-apa. Jangan lupa namanya ditulis ya. Kumpulkan aja. Sudah selesai dikumpulkan saja. Nggak apa-apa. Udah nih, udah waktu. Selanjutnya kita akan apa? Setelah mengumpulkan ini, kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Belajar apa kita pada hari ini? Kita dulu. Nah, nanti refleksinya ya. Kalau setelah menyimpulkan, kita nanti akan mengajar. Silakan Neng, Bapak tunjuknya dulu. Silakan. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kita tadi belajar apa? Penggunaan anggaran. Coba jangan ini Bu, penggunaan anggaran itu dibagi berapa gitu coba. Tadi dibagi menjadi berapa? Penggunaan anggaran dibagi menjadi 3. Ya, apa saja? Penggunaan anggaran negara, penggunaan anggaran daerah, dan penggunaan anggaran pembiayaan. Itu kesimpulannya. Ya kan, jadi kalau kita suruh memberikan kesimpulan, berarti kesimpulan dari materi yang barusan kita pelajari gitu. Intinya saja itu kesimpulan ya. Materi kita tadi apa? Mengenai apa tadi Nek? Penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran tadi gimana? Dibagi menjadi 3. Selanjutnya pemerintahan daerah dibagi menjadi berapa tadi? Belanja, Pemerintah. untuk daerah apa? Belajar langsung. Ya makanya tolong di ini ya, di apa sih disimak makanya. Nanti pertamanya apa belanja pemerintah itu dibagi menjadi berapa? Di 3. Apa? Daerah langsung. Belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah. Belanja itu di penggunaan anggaran itu dibagi menjadi 3 maksud Ibu. Jadi apa? Penerimaan anggaran negara, daerah dengan pembiayaan. Negara dibagi menjadi berapa? Coba, negara dibagi menjadi berapa? Apa saja? Yang pertama, Belanja menunjukkan berdasarkan nah, berdasarkan klasifikasi apa? Ekonomi. Apalagi? Nah, coba salah satu Ibu mau. Coba. Ekonomi itu satu lagi Neng. program dan Ya. kegiatan, klasifikasi operasi, Ya, lanjut. berdasarkan fungsinya, Nah, pembiayaan dan gesti anggaran, ya. Kalau daerah? Daerah ada berapa tadi Bu? 2, Apa saja? belanja negara, Ada 2. Yang pertama adalah belanja modal. Yang kedua, belanja lain-lain negara, terus kalau yang satunya pembiayaan daerah, apa? Dibagi menjadi 2 juga ya? Apa tuh? 2 atau 4? 2. Apa? Yang pertama? penyertaan dana pemerintah, modal pemerintah daerah. Nah, itu ya. Itu. Kesimpulan dari pembelajaran kita. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup? Sudah ya? Nah, sekarang ya udah nggak apa-apa biar. Silakan sekarang kalian apa namanya? Kerjakan refleksi. Nah, kita kan sudah di akhir nih. Silakan kalian kerjakan refleksi pembelajaran. Itu kalian cetak saja, tidak usah diberi nama seperti biasa. Ya, silakan. Ada Bu? Sudah? Tidak. Kumpul Neng. Kumpul. Nah. Sudah?
sekali 2 kali langsung ingat. Tidak harus mengulang-ulang. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita adalah mengenai prosedur penggunaan anggaran. Ya, nanti dibaca ya. Lanjutan dari materi kita ini. Prosedur penggunaan anggaran. Ya, itu ada mengemukakan prosedur pengeluaran belanja dengan tepat, mengemukakan prosedur surat penyediaan dengan tepat, mengemukakan prosedur surat permintaan pembayaran dengan tepat, dan mengemukakan prosedur surat perintah membayar dengan tepat. Ya. Oke. Jadi karena pembahasan kita sudah selesai hari ini, ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bagaimana ya? Selanjutnya kita mengakhiri dengan membaca doa. Ya, silakan. Isi dan pelajaran telah selesai. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ucap salam.